Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik dalam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya mengajak Anda masuk ke ruang visual Anda semua untuk mencoba sedikit mengorek informasi terkait perkembangan yang terjadi dalam proses kontestasi pemilu 2024. Saya akan menghadirkan ke ruang visual Anda Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, ada Kang Dian Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Sehat kan? Tegang, lelah. Saya harus tanya, Anda sehat nggak? Alhamdulillah masih Seger, stabil ya, masih stabil meskipun tidur kurang tidur kayaknya. Oke. Menarik, saya ingin langsung pada sebuah peristiwa-peristiwa yang memang ini selalu menjadi ornamen ya. Apakah itu pelengkap? Kalau nggak pemilu, kalau nggak begitu nggak pemilu, misalnya. Yang disebut dengan isu kecurangan atau apa, kan itu memang kerap kali terjadi. Meskipun faktanya tidak semuanya terindikasi kecurangan, kan bisa saja. Tapi apa yang terjadi di Kabupaten Garut, saya butuh penjelasan, untuk pemirsa juga ingin tahu. Ada surat-surat tercoblos, kemudian ada katanya miss tentang masuk ke Sirekap itu kok tiba-tiba ketika datanya misalnya 100 kok di Sirekap jadi 800 gitu. Jadi 800. Seperti apa penjelasannya, bisa langsung kita. Oke ya, Kang. Terima kasih kesempatannya. Kaitan dengan TPS 17 ya di Cisurupan itu. Kita sudah turun ke lapangan meng-cross-check kondisi yang terjadi di sana. Jadi memang itu hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPPS 2. KPPS 2. Nah, jadi dia kan tugasnya mengecek surat suara yang akan dipergunakan. Lalu setelah dihitung, dicek dan ditulis kaitan dengan identitas lokasi TPS. Nah, dalam proses itu dia menemukan ternyata ada surat suara yang dinyatakan sudah rusak gitu. Nah, akhirnya diceklah satu-satu. Alhamdulillah terdapat ditemukanlah beberapa kertas suara yang rusak tadi. Nah, itu jadi belum masuk pencoblosan. Nah, tetapi dalam proses pengecekan ditemukan itu. Memang yang jadi ini karena ada video saja sebetulnya ya. Saya lihat itu teman-teman waktu datang ke sana, mereka ingin menjelaskan ke publik bahwa kita ini netral gitu kira-kira. Takutnya dipersalahkan. Tapi memang faktanya kan itu sudah tercoblos ya. Rusak ya, kalau itu ada bolong, saya nggak berani bilang itu sudah coblos. Karena kan kalau coblos oleh siapa kan itu juga. Karena dia melewati sortir. Ya. Karena dia. Tapi mungkin ada oknum lah yang nyortir, kan Anda punya 2.000 orang yang dipekerjakan. Betul. Jadi memang mungkin ya, sangat mungkin saja kan. Ya, jadi memang kalau alur perjalanan surat suara itu kan pengadaannya di pusat, Pak. Lalu surat suara itu datang dari pabrik ke kita, ke gudang KPU Kabupaten, dalam box dan dalam dus gitu ya, dibungkus plastik dalamnya, lalu dikasih dus. Lalu dilakukan sortir, pelipatan, sorlip ya, sortir dan lipat. Nah, di situ itu melibatkan masyarakat umum ya? Itu melibatkan masyarakat umum sebanyak 2.700 2.007 orang. 2.007 orang yang terlibat pelaksanaan solip waktu itu. Nah, setelah dilipat itu digabung sebanyak 25 buah surat suara, lalu diikat oleh karet gitu kan, untuk memudahkan perhitungan, maksudnya itu. Nah, sehingga setelah selesai masuk lagi terhadap dus yang tadi disediakan. Nah, itu kita tutup, lalu dibuka kembali ketika proses packing kemarin, sebelum didistribusi ke PPK. Dan prosesnya itu hanya dihitung sebetulnya. Tidak diperiksa lagi, hanya dihitung kaitan dengan jumlah. Lalu masuk sampul dan dimasukkan ke kotak, disegel gitu kan. Masuklah ke TPS. Kalau itu kan di TPS kondisinya segel masih utuh, lalu masih teripet juga gitu ya, sehingga ketika dibuka kami memprediksi lah memang ada kesalahan di kami, mungkin kekurang telitian waktu proses tadi di perjalanannya tadi, sehingga ditemukan masih terdapat surat suara yang kategori rusak. Kemudian bagaimana Anda dengan teman-teman di KPU menjawab, karena orang terlampau
opini juga berkembang bahwa cenderung katanya ada kecurangan yang masif, terstruktur dan melibatkan penyelenggara. Gimana kemudian Anda harus mengklarifikasi kepada mereka? Sebut saja dalam kasus ini. Pertama kan kalau itu disengaja ya, itu kita setting. KPU lah misalnya berpihak seperti apa kan? Iya kan, masa cuma 24 surat suara kan gitu ya. Kita kan DPT-nya 1.999.061 orang. Kalau kerusakannya di 24 hanya berapa persen? Tidak mungkin untuk memuluskan sesuatu kepentingan politik tertentu ya. Terus yang kedua, di dalam hasil temuan kemarin itu kan tidak rusak ataupun tidak ada tanda di salah satu. Itu ada di di 3, ada di 2 ya kan gitu ya. Jadi tidak di salah satu. Ada lagi temuan yang lain selain kertas suara kategori rusak tadi, misalnya human error yang saya katakan tadi. Aplikasi Anda tuh si rekap ini juga jadi bulan-bulanan pertanyaan masyarakat. Baik Kang. Jadi memang si rekap ini alat bantu ya. Dan ini saya lihat merupakan ikhtiar kita KPU untuk menyajikan informasi kepada masyarakat secara real time. Termasuk bentuk transparansi kita KPU dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara. Nah, masyarakat secara bisa mengakses informasi tersebut dengan sangat mudah. Di info pemilu itu masyarakat bisa dicek berapa perolehan suara, bahkan bisa mengecek terhadap C1 plano ya. C hasil sekarang dulu namanya. C hasil itu dan itu bisa disamakan oleh masyarakat yang juga di lokasi pemilihan ya. Nah, cuman memang pada ininya kan sistem itu memerlukan juga perangkat yang memadai. Gitu. Ketika fotonya masih dianggap buram, gitu, kurang pencahayaan, itu pembacaan di sistem kadang masih error. Berarti misalkan ngupload 100 terbaca 500 itu karena memang error saja? Itu tidak mungkin masuk dalam rekapitulasi nantinya. Karena minta pembetulan? Nah, satu itu, minta pembetulan. Yang kedua, satu TPS itu kan maksimum cuma 300. 300 pemilih. Masa nggak mungkin. Kalau hal itu dibiarkan masif, mungkin pemilih Garut bakal di atas 10 juta kan gitu kan. Lebih di luar DPT kan nggak mungkin itu terjadi Pak. Nah, seberapa banyak sih Anda mendapatkan keluhan yang keluhan lumayan cukup banyak, dan hari ini apa yang kita lakukan sebetulnya KPPS itu memiliki akses ya untuk melakukan cross check terhadap foto C hasil itu sebelum dia submit. Tetapi mungkin fakta di lapangan karena capeknya, lelah dan sebagainya, termasuk waktu durasi yang panjang, dan proses ingin segera selesai, maka tidak dilakukan cross-check. Nah, tetapi kami juga di KPU diberikan akses untuk melakukan pembetulan terhadap data yang disajikan. Gitu. Dan yang paling jadi catatan penting, C1-nya nggak mungkin dirubah. C1 nggak mungkin dirubah. Kalaupun dirubah ada jejak digital. Ya iyalah, kalau itu sudah terupload, tentu ada jejak digital. Dan itu gampang ya dengan forensik digital ya bisa masyarakat bisa mengawasi proses itu. Nah, sehingga apa yang kita betulkan yaitu kesesuaian antara format yang tertulis di C hasil dengan yang disajikan di Sirekap tadi. Berapa persen yang masuk sekarang? Sekarang untuk PPWP itu di angka 45% ya. 45% untuk Pilpres? Untuk PPWP ya, Pilpres. Untuk DPR RI masih di angka 17%-an lah ya. Dan DPD udah lumayan lah 30%. Sisanya DPRD provinsi itu masih di bawah masih 7%-an tadi saya lihat tuh. Kalau untuk DPRD kabupaten masih 0,0 lah. Belum pada masuk. Masyarakat menunggu misalnya. Ya, di sistemnya itu memang ada antri data tadi. Ada beberapa kategori kan di situ. Data yang terupload itu ada yang data tidak terbaca, foto tidak terbaca, perlu penyesuaian, baru publish. Gitu. Nah, ada pula setelah itu dibetulkan misalkan. Nah, itu ada rekapnya, Pak. Ada rekapnya. Jadi masyarakat yang hari ini terpublish secara kumulasi kuantitatif angka itu informasi yang sudah
terpublish. Tetapi secara cek, masyarakat juga bisa mengecek kesesuaiannya. Dan data-data yang belum sesuai itu merupakan data-data yang hari ini sedang kita godok ya perbaikannya. Berapa lama Anda butuh waktu semua bisa terlihat? Hari ini kita dari kemarin ya mengerahkan 20 orang operator tambahan untuk meng-approve kaitan dengan disinformasi tadi ya. Hasil evaluasi tadi subuh kita menerapkan 2 shift, jadi ada shift siang, shift malam. Kayaknya ada penambahan personil bisa untuk mempercepat. Mungkin kurang dari 1 pekan ke depan kita sudah bisa melihat hasil. Ya nanti itu kan ada juga rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK. Jadi hari ini ada sebagian saya dapat laporan dari TPS itu sudah bergeser ke PPS. Nah, mudah-mudahan hari ini juga sudah ada yang bisa di kecamatan. Untuk persiapan pleno di kecamatan. Jadi H+2 itu diharapkan kotak itu bergeser ke kecamatan. Jadi pleno di kecamatan bisa dimulai misalkan itu ya dari tanggal 17 lah. 17 sampai 7 hari ke depan untuk dilaksanakan rekapitulasi di tingkat PPK ya. Jadi mudah-mudahan ini juga secara sistem di Sirekap itu kita juga melakukan percepatan itu untuk bisa diakses dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang lebih akurat lagi. Kemudian kalau kita lihat euforia masyarakat yang demikian besar, adakah peningkatan partisipatif pemilu dibanding mungkin Anda sudah punya gambaran dari data yang masuk saja sudah bisa terlihat? Kalau kita dari data yang masuk ya dari sekian persen, alhamdulillah kita perbandingan per kecamatan itu kayaknya partisipasi naik kayaknya dari tahun 2019. Faktor apa kira-kira yang bisa didetek kenaikan? Kesadaran atau Anda berhasil sosialisasi atau ada yang menarik di pemilu kali ini? Mungkin banyak faktor ya tadi. Kita juga bisa menganggap keberhasilan sosialisasi gitu. Boleh. Termasuk peserta pemilu juga salah satunya melakukan sosialisasinya cukup baik dan menarik mungkin ya sehingga masyarakat datang ke TPS gitu. Yang menarik yang sedang kita baca itu nanti ke depan berhasil atau tidaknya KPU itu di angka sah dan tidak sah. Sah dan tidak sah. Nah, kita indikator kalau menaik sahnya harus berapa kalau Anda berhasil? Gini ya maksudnya angka partisipasi naik itu mesti berbanding lurus dengan penurunan angka tidak sah. Dari evaluasi tahun sebelumnya. Percuma juga partisipasi naik tapi banyak yang tidak sah. Itu salah satu evaluasi yang harus dilakukan oleh KPU dalam rangka pelaksanaan sosialisasi. Dan kemudian juga katanya penyelenggara berhasil merubah polarisasi pemilih yang awalnya kan cenderung terpola untuk dulu kan ada fenomena cebong kampret. Sekarang kan kita tidak melihat itu. Meskipun memang ada 2 kubu besar dalam hal ini untuk Pilpres, kubu perubahan sama kubu lanjutkan gitu. Kalau kita kan nggak main isu di situ, Pak. Kita hanya fokus melaksanakan teknis-teknis pelaksanaan kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Kita memastikan semua tahapan bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar. Tapi secara sadar juga Anda melihat cukup enak kan untuk pelaksana ketimbang dengan polarisasi tadi? Betul, hari ini alhamdulillah lebih ringan ya? Tidak ada isu yang begitu signifikan ya. Meskipun di awal juga kecenderungan sudah ada bahwa ini boy setting itu hanya wacana. Kita masih tegak lurus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ini segmen akhir, saya ingin memastikan anggap bagi Anda di Garut ini adalah pemanasan. Karena sejatinya ada tugas satu lagi KPU yang paling berat ada di Pilkada. Betul. Yang juga hanya misalkan waktu kurang dari 8 bulan ke depan. Dari hasil yang hari ini kita dapat ya, ada beberapa evaluasi memang yang senantiasa harus kita lakukan. Pertama misalkan kaitan dengan kapasitas dan kualitas badan ad hoc kita. Lalu yang kedua kaitan dengan penataan manajemen logistik juga yang harus ditata lebih baik lagi gitu. Jangan sampai ke depan surat suara rusak masuk lagi di TPS gitu. Dan kita juga harus memastikan bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan kondusif. Nah, kalau dari sisi misalkan
kampanye kemarin ya, 75 hari masa kampanye, alhamdulillah saya nggak melihat ada kondusif, ya? permasalahan yang berarti kan. Artinya landai lah ya. Landai, alhamdulillah bisa berjalan dengan maksimal meskipun ada beberapa calon presiden atau wakil presiden yang hadir di Kabupaten Garut, tetapi polarisasinya tidak menjadikan itu sebuah gesekan yang berarti di masyarakat. Terkait dengan pilkada nanti, tahapan apa pertama yang akan dilakukan? Karena kan ini akan langsung ya, running selepas pengumuman pleno penetapan ini. Ya, di Januari dan Februari ini kita melakukan review terhadap perencanaan. Perencanaan konteks pilkada. Yang kedua nanti di bulan April kita akan penataan, evaluasi atau rekrutmen untuk badan ad hoc kita. Di bulan itu udah mulai itu tahapan untuk melakukan pencoklitan daftar pemilih, nanti balik lagi gitu ya. Itu ada penambahan atau kemungkinan pengurangan dari? Kalau lihat trennya kayaknya ada penambahan gitu ya. Untuk pilkada ya? Untuk pilkada, karena memang kami dapat laporan kemarin dari masifnya perekaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di Sukcapil ya. Banyak kepemilikan KTP baru untuk usia-usia yang baru menginjak pemilih pemula itu cukup lumayan signifikan ya, karena pelayanannya kemarin saya lihat bagus tuh di Sukcapil sampai terjun ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Pak Jero, apa tuh? Pak Jero. Jemput bola ya? Betul. Oke, baik, terima kasih Kang Dian. Selamat bertugas. Kita menunggu hasil akhir dari sebuah kontestasi besar pemilu 2024 ini, dan kami juga menanti kerja Anda untuk Pilkada Kabupaten Garut 2024. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali, dan saya ingin mengakhiri, tapi bukan untuk selamanya berakhir, karena di episode berikutnya juga kita akan kembali menjumpai Kang Dian, karena memang posisi kita sangat membutuhkan informasi yang masif terkait dengan kerja-kerja di KPU ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap di Challenge Politik Jalan karena menghadirkan isu-isu terkini dan terhangat terkait perkembangan politik Kabupaten Garut. Saya undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.